Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Samprazan. Bersama gue Angga Genot di sini, and you're still watching Next Level Channel. Kali ini gue akan ngebahas tentang ajaran Wisnu dan bahasa Sunda bangsa Agung Lemuria. Bangsa Agung Lemuria yang kita kenal maju dan beradab tidak hanya mewariskan peninggalan berupa teknologi-teknologi tinggi, tetapi juga menunjang kehidupan di planet Adruma ini. Banyak teknologi berbasis air yang terbukti ribuan tahun dikembangkan dan mendukung kehidupan bangsa ini secara turun-temurun. Jika kita tinjau dari perspektif peradaban dan kebudayaan, sains dan teknologi adalah wujud nyata berupa fisik hasil dari ide, gagasan, serta olah pikir bangsa maju dan beradab demi mengemban tugas-tugas mulianya. Lalu, apa gagasan fundamental yang mendasari lahirnya kemajuan pola pikir tersebut? Bagaimana bangsa Agung Lemuria berperilaku antar sesamanya, dan mengapa bangsa Agung ini mampu bertahan selama ribuan tahun, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun? Selain beberapa artefak hidrin tanah yang kemudian dialih mediakan menjadi manuskrip hidrin tanah, yaitu manuskrip-manuskrip yang dilestarikan oleh bangsa kita sekarang, yang tidak lain adalah berisi petunjuk-petunjuk semesta warisan bangsa Agung Lemuria dalam bidang sains dan teknologi. Sebut saja artefak berupa ukiran batu di dinding Candi Ceto dan Candi Sukuh yang menggambarkan interaksi bangsa Agung dengan kaum Annara, atau artefak yang ditemukan di Candi Ratu Boko, serta beberapa peninggalan lain yang tidak kalah canggih dan sophisticated. Semua itu tidaklah lepas dari ajaran Wisnu sebagai gagasan fundamental yang mengalir dalam jiwa bangsa Agung Lemuria. Ya, ajaran Wisnu. Jauh sebelum agama-agama yang kita kenal sekarang ini di dunia, ajaran Wisnu lahir sebagai kodifikasi dasar yang secara alamiah tertulis dalam DNA bangsa Agung Lemuria. Ajaran Wisnu yang dibawa oleh manusia pertama bernama Adama ini langsung diajarkan oleh Sang Maha Pencipta dan Maha Menjadikan. Ajaran yang masih murni dan luhur ini belum mengenal tendensi serta kepentingan-kepentingan tertentu, terbebas dari institusi keagamaan, dan dengan segala dayanya mampu membawa manusia sampai pada derajat kesadaran tertinggi atau kemanunggalan. Ajaran Wisnu atau disingkat Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narandita, Umadita adalah sebuah ajaran welas asih sebagai panduan tata perilaku bangsa Agung Lemuria kepada seluruh makhluk di alam semesta ini, yang pada ujung hakikatnya adalah berupa kemanunggalan dengan Sang Maha Pencipta dan Maha Menjadikan. Wisnu mengajarkan bangsa Agung Lemuria menjadi pribadi yang berdaulat dan kuat dengan memaksimalkan seluruh potensi diri dan potensi keilahian yang dimiliki manusia, sekaligus mengkondisikan jiwa pada keadaan berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Ajaran ini juga tertuang dalam prasasti Sadahurip, sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Bukit Sadahurip, Garut, Jawa Barat. Prasasti ini beraksara Lemuria dan berbahasa Sunda, Z-H-U-N-N-D-A, ya, Sunda. Seorang filolog bernama Diki Zainal Arifin berhasil menerjemahkan isi prasasti ini yang berbunyi Anjana Gavida Hyangga Avatara Maninggarungga Sadubala Arya Gumida Sakala Manikwara Sena, yang artinya engkau adalah gerbang Sang Maha Pencipta, pengendali alam keseluruhan jagat halus dan kasar, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Waktu akan menjadi anak penurun. Jika kita telah sedikit dari makna tafsirnya, leluhur bangsa Agung Lemuria menggunakan bahasa yang indah dan penuh metafora, penuh narasi yang syarat makna dan mendalam. Namun di sisi lain juga mengajarkan kepada kita, anak keturunannya, untuk selalu berserah diri demi mencapai kesadaran tertinggi dan kemanunggalan dengan Sang Maha Pencipta dan Maha Menjadikan. Bahasa Sunda yang digunakan pun masih menjadi akar bahasa-bahasa yang digunakan sebagian besar bangsa dan peradaban di dunia ini.
Hal ini dapat kita kaji dari ilmu semantik yang tertuang dalam kata dan maknanya. Bagi yang mendalami semantik, silakan untuk dikaji lebih jauh. Rupanya, Stephen Oppenheimer tidak main-main menyebut bahwa asal dari peradaban seluruh manusia di dunia ini berasal dari tanah Nusantara ini. Ahli DNA asal Jerman ini menelusuri asal-usul manusia dari berbagai ras yang tersebar di seluruh penjuru bumi, yang berujung pada penemuan di sisa dataran tinggi lempeng benua besar yang kita kenal dengan nama Sundaland ini. Didukung oleh penelitian seorang ahli arkeologi kebumian Brazil, Profesor Aricio Santos, yang mengamini analisa seorang filsuf besar Plato yang tertuang dalam bukunya Timaeus and Critias. Beliau-beliau semua adalah pemikir-pemikir besar yang tidak berpangku tangan dalam meneliti jejak kebesaran bangsa luhur yang berujung di tanah tempat kita berpijak ini. Lalu, kenapa lu semua diem aja dan gak mulai bergerak mulai dari sekarang? Please deh, ayo bergerak. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Kita akan bahas lagi bangsa Agung Lemurian di video-video gue berikutnya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan.